Ini dasar hukumnya Bapak Ibu. Nah, dalam pengembalian restitusi ini didasarkan oleh ajas keadilan. Ya, kalau kita kenal dengan ajas equality atau keadilan dalam salah satu ajas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith, pakar ekonomi, dalam Law of Nations, kebijakan perpajakan. Ajas keadilan juga terkandung dalam sila kelima daripada Pancasila. Ya. Selanjutnya, pengertian definisi daripada pengembalian atau restitusi pajak dalam hal ini bea masuk cukai adalah permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak kepada negara. Kelebihan pembayaran pajak ini merupakan hak bagi wajib pajak. Jadi ada unsur di restitusi akan dikembalikan karena memang ada kelebihan. Siapakah subjeknya atau pihak yang mengajukan? Importir, pengangkut, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, atau pengusaha pengurusan jasa kepabeanan atas kuasa dari importir, selanjutnya disebut pihak yang berhak. Ini para pihak. Lalu pengembalian sebagaimana pasal 27 diberikan atas apa saja, ya. Kelebihan sebagaimana diatur pasal 16 ayat 5, 17 ayat 3 atau karena kesalahan. Ya, ini atas kesalahan tata usaha berkaitan dengan penetapan tarif dan nilai pabean. Di mana dokumen pabeannya, dokumen penetapannya SPTNP atau SPKTNP. Ya, ini kelebihan ya, kesalahan. Alasan kedua adalah karena impor barang sebagaimana tercantum dalam pasal 25 dan pasal 26. Pasal 25 dan pasal 26 itu tentang pembebasan dan pemberian fasilitas keringanan. Ya, ini pembebasan keringanan ini ada biasanya di KITE. Yang ketiga, impor barang yang oleh sebab tertentu harus direekspor atau dimusnahkan. Nah, ini juga dilakukan pengembalian atau restitusi. Keempat, impor barang sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai kedapatan jumlah sebenarnya kurang, cacat, bukan barang yang dipesan, berkualitas lebih rendah. Lalu kelima, kelebihan pembayaran bea masuk akibat putusan pengadilan pajak. Inilah dasar-dasar kenapa dilakukan restitusi. Istilah-istilah dalam restitusi ya ini terkait dengan dokumen SKPBM, surat keputusan pengembalian bea masuk, adalah surat keputusan diterbitkan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan tentang pengembalian bea masuk, denda administrasi dan atau bunga. Surat keputusan ini bersumber dari surat permohonan Bapak Ibu sekalian. Ya. Surat keputusan ini merupakan surat yang memang kuat dasar hukumnya dan pasti berkekuatan hukum karena inilah dasarnya untuk pejabat-pejabat bea dan cukai atau aparat yang lain untuk melaksanakan restitusi tersebut. Kalau SPMKBM, surat perintah membayar kembali bea masuk adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai mengenai pengembalian bea masuk, denda administrasi, dan atau bunga sebagai dasar penerbitan SP2D. Ini tahap kedua tadi, setelah terbitkan SKPBN, surat keputusan, lalu terbit surat perintah membayar. Surat keputusan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, surat perintah membayar oleh Kepala Kantor. Ya. Lalu atas SPMKBM tadi terbit juga SP2D. Surat perintah pencairan dana adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku bendahara umum negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPMKBM. Ya, ini kantor KPPN ini yang membayar, Pak. Jadi ada dua instansi, Bea Cukai dan KPPN untuk institusi ini. Dokumennya tadi SKPBN, SPMKBM, dan SP2D, surat perintah pencairan dana.
Dan kita lanjut. Tahapan-tahapan pengembalian. Tahapan-tahapan pengembalian ini dimulai dari surat permohonan Bapak Ibu sekalian ya, sebagaimana dokumen dasar yang tadi yang telah Bapak Ibu sampaikan ternyata terbukti di kemudian hari atau Bapak dapatin merupakan terdapat kelebihan bayaran. Ya, dokumen dasarnya apa saja tadi? SPTNP, SPKTNP, putusan keberatan, putusan banding, SCAP, pembebasan, PIB ekspor, berita acara pemusnahan, kerusakan. Ya. Dan ketentuannya ini Bapak Ibu harus mengajukannya per dokumen, ya, per penetapan. Lalu proses selanjutnya adalah proses SKPM. Dilakukan dalam waktu maksimal 30 hari sejak permohonan lengkap, tidak termasuk audit. Jadi waktunya 30 hari ya, dilakukan dalam waktu 30 sejak permohonan. Itu penelitian di kantor. Lalu ya, SKPBM dibuat rangka 4. Ya, nomor 1 untuk yang berhak, kedua ke Dirjen Bea dan Cukai, ketiga KPPN, keempat ke kantor pelayanan. Pencarian kalau ini proses sudah setujui ya, terbit SP2D tadi kita SP2D. Kapan rentang waktunya? Dilakukan dalam waktu 30 hari sejak terbitnya SKPBM. Sebentar. Oke, di sini tadi ya. Tadi proses permohonan, lalu proses SKPBM 30 hari, lalu pencairan pun sejak 3 SKPBM itu 30 hari. Sampai di sini jelas tadi Pak ya? Syarat-syarat. Berarti para pihaknya adalah Bapak Ibu sebagai importir, lalu DJBC, dari Dirjen, Kepala Kantor, Pelayanan, dan juga KPPN. Kita lanjut. Selanjutnya ini terkait dengan alur pengembalian biaya masuk. Berawal dari kelengkapan berkas SPTNP, SPKTNP, putusan banding, dan kopi dokumen pembuktian. Ini tadi di kantor. Halo? Halo? Masuk, Pak. Iya, Pak. Halo, Bapak Ibu, bagus suara saya? Lanjut, Pak. Bagus ya? Bagus, Pak. Oke. Bagus, Pak. Terima kasih. Ya, ini tadi dari berdasarkan permohonan Bapak di angka 1, lanjut ke proses pemeriksaan di Bea dan Cukai. Kepala kantor melakukan penelitian formil material. Ya, formil itu terkait sama kelengkapan, data, dokumen, terus kopi dokumen pembuktian. Kalau materialnya terkait sama material, kenapa bisa jadi ada restitusi atau pengembalian? Pastikan bahwa pembayaran telah diterima atau dibukukan kas negara. Tahap ketiga selanjutnya adalah terkait apabila tidak layak, ya, permohonan Bapak tidak dapat dipertimbangkan lalu dilakukan penolakan. Ya, kalau layak dilanjutkan dengan SKPBM, ya, surat keputusan tadi Pak ya. Lalu setelah SKPBM diproses tadi SPMKBM 30 hari, lalu perintah dari kantor Bea Cukai kepada kantor KPPN untuk melakukan pembayaran dengan dasar SP2D. Ya, maksimal 30 hari, tidak termasuk waktu konfirmasi KPPN, pengenaan pajak, penetapan sebagai dasar pengembalian. Nah, kita lanjut. Oke. Sampai sini Bapak Ibu tentang restitusi hak Bapak. Ada pertanyaan Pak? Bapak Ibu? Ada pertanyaan kah sampai di sini tentang restitusi? Enggak, Pak. Lanjut, Pak. Padahal ini hak Bapak loh.
Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Oke, Pak. Oke, saya nggak tahu nih, nggak tahu apa bingung atau gimana ya. Peran restitusi itu penting loh buat Bapak sekalian ini. Hak Bapak semua di sini. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Pak. Seandainya Pak, impor sudah membayar billing, tapi kemudian impor dibatalkan Pak, apakah bisa direstitusi Pak? Terima kasih. Alasan sudah bayar billing, Bapak ada bikin dokumen belum Pak? Maaf Pak, gimana Pak? Sudah bikin dokumen impor belum? Atas billing saja. Sudah Pak, kalau sudah e-billing, pemberitahuan sudah di... Sudah ya. Nah, tadi kesalahan-kesalahan tadi penyebabnya apa saja Pak? Ini memenuhi unsur ini nggak Pak? Apakah misalkan begini, Bapak impor barang yang oleh sebab tertentu harus direekspor atau dimusnahkan, kan gitu. Nah, masalahnya Bapak tadi di mana? Proyeknya di cancel Pak. Bikin dokumen. Proyek di cancel karena COVID Pak. Proyek di cancel karena COVID. Ya. Apakah masuk alasan-alasan sini? Kan itu. Kalau karena alasan yang tadi force major karena COVID, barangnya sudah sampai mana Pak? Barangnya belum di ini sih Pak, belum di shipment dari Singapura. Belum di shipment. Ya, kira-kira dari pasal 27 tersebut ya, dapatkan. Kalau belum dikirim saja, ini Pak, kalau yang sudah masuk, lalu karena sebab tertentu harus direekspor atau dimusnahkan, katakan direekspor kembali, itu aja boleh Pak. Apalagi barang Bapak ternyata belum masuk ke Indonesia, artinya realisasi impornya belum, gitu Pak ya. Siap, siap. Terima kasih Pak. Sudah bikin dokumen kan gitu kan? Sudah. Sudah bayar, kan gitu. Hanya saja barangnya nggak jadi dikirim, kan gitu jadinya Pak ya? Iya, benar Pak. Padahal barang tersebut pada saat masuk ke Indonesia baru bikin PIB Pak. Berlakunya, kan gitu Pak. Belum gitu Pak? Ya kalau itu aja belum ya bisa Pak. Ini aja yang sudah masuk karena sebab tertentu itu Pak ya. Impor barang yang oleh sebab tertentu. Apalagi karena COVID. COVID menjadi pandemi. Pandemi menjadi bencana nasional bahkan dunia. Itu bisa dimungkinkan Pak. Berarti nanti ngajukannya berdasarkan sebab tertentunya itu Pak. Coba baca Pak. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Terima kasih banyak. Ada yang lain? Pak, izin bertanya. Baik Pak. Sama-sama Pak. Nanti dicek lagi Pak ya. Iya ya Bu. Pak, untuk Bu. yang untuk reekspor Pak, itu yang bisa diajukan restitusinya hanya bea masuk saja atau PPh dan PPN-nya juga bisa Pak? Ya, untuk reekspor tadi karena sebab tertentu ya Bu ya. Betul. Yang harus direekspor. Nanti Bapak Ibu kan udah bayar. Ya namanya restitusi itu ya untuk pajak Bu, pajak dalam rangka impor dan juga bea masuk kan itu. Berarti bea masuk, ya, PPh dan PPN ini ya kan sebenarnya sama dengan pajak. Iya. Ibu kira-kira direekspor karena apa Bu? Barangnya terkena lartas Pak. Iya. Jadi kalau terkena lartas itu kan pilihannya hanya ada dua Bu ya. Ya. Yaitu melengkapi izin atau direekspor. Atau dimusnahkan kan gitu Bu ya. Betul, karena memang di situ kalau Ibu sudah memberitahukan dengan benar jumlah jenis barang dan memang izin lartasnya nanti dipenuhi pada saat di Indonesia, ternyata tidak dapat dipenuhi, Ibu Bapak direekspor atau dimusnahkan. Itu kalau ya, kalau dalam bukan suatu kesalahan, belum dianggap pelanggaran. Gitu, oke Pak. Oke Pak, makasih Pak. Ya, gimana Bu? Itu saja Bu. Ada yang lain?